Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku, Mama Hasan Family. Di video kali ini aku mau bagikan resep pastel andalan bisa buat jualan. Ini tuh renyahnya berhari-hari banget. Ini adalah bestseller jualan aku ya teman-teman. Ini dijualnya 2 ribuan saja, bisa untung berkali-kali lipat. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama aku sudah ada setengah kilogram tepung terigu. Ini aku pakai segitiga biru curah ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula halus ini sebanyak 40 gram. Kemudian tambahkan sedikit garam dan juga tepung maizena sebanyak 4 sendok ya teman-teman. Ini biar renyah dan juga awetnya itu bisa berhari-hari renyahnya. Kemudian tambahkan margarin. Untuk margarinnya sebanyak 100 gram ya, untuk setengah kilogram tepung terigu. Ini kita awur-awur sebentar biar tercampur merata. Nah, kalau sudah berbentuk pasir seperti ini, margarinnya sudah tercampur merata, kita tambahkan juga untuk bahan cairnya, yaitu air es. Nah, untuk penggunaan airnya itu sesuaikan dengan kelembapan tepung kalian, tapi kira-kira sekitar 350 ml ya teman-teman. Jadi kan terkadang untuk tepungnya itu beda-beda, jadi kira-kira 300 ml atau sesuaikan dengan kelembapan tepung. Nah, kalau ngadonin kulit pastel itu jangan ditekan-tekan ya teman-teman, cukup diawur-awur seperti ini sampai tercampur merata. Semakin banyak cairan yang dituang itu biasanya semakin lembek ya teman-teman, jadi jangan sampai kelembekan, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah kering lagi ditambah lagi. Nah, itu tadi aku pakai air es ya, tadi ada yang tercampur, ada yang jatuh di adonan, kita ambil. Pokoknya air es ini juga membantu kerenyahan daripada kue pastel ya. Jadi kalau mau renyahnya awet, jadi gunakan air es. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ya teman-teman, tidak ada tepung yang butiran, maksudnya ini kan sudah menempel ya teman-teman. Jadi ini kalau sudah menempel seperti ini tinggal kita satukan, kita aduk, kita kepal-kepal sampai menyatu. Jadi ini salah satu rahasia juga biar nanti tidak terlalu lembek untuk adonannya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah siap ya, ini tidak terlalu kalis, pokoknya ini sudah menyatu rata saja. Ini biar nanti lebih lemes atau kalis, ini bisa didiamkan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kalau sudah ini bisa dibentuk dan ditimbang ya, biasanya aku timbang sekitar 28 gram atau 30 gram ya. Kemudian siapkan untuk isiannya, ini isiannya simple saja ya teman-teman. Oh ya, di video kali ini aku buatnya nggak setengah kilo ya, jadi aku bikinnya itu sekitar 1,5 kilo. Jadi untuk isiannya juga menyesuaikan, jadi kalian tidak harus nurut atau mencotek persis sama, jadi sesuaikan bahan yang kalian gunakan. Ini untuk isiannya aku pakai wortel, kentang dan juga jagung, dan nanti ditambah bihun juga. Untuk proteinnya aku tambahkan telur yang direbus. Nah, untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini aku geprek aja kemudian dicincang halus atau dicincang kasar juga boleh. Untuk seasoningnya seperti garam, gula, lada dan juga micinnya atau gulanya itu sesuaikan dengan banyaknya bahan yang kalian gunakan.
Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama San and Family. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya kalau kalian suka dengan videonya, biar tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, saatnya menumis-numis. Jadi cukup diiris tadi, kita langsung tumis saja, tambahkan seasoningnya. Tadi aku sudah tambahkan lada juga, biar ladanya itu lebih harum lagi kalau ditumis di awal ya teman-teman. Jadi biar harumnya itu benar-benar kerasa. Kemudian tuang atau campur semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Kita bumbuin. Pokoknya untuk asin, gurih, dan juga manisnya sesuaikan dengan selera ya. Kita campur-campur. Tidak lupa kita tambahkan untuk seledri dan juga daun bawangnya. Ini sudah diiris-iris. Nah, tunggu dingin baru dibentuk ya teman-teman. Jadi rahasianya biar awet tidak mudah basi, ini isiannya harus dipakai atau digunakan itu ketika sudah benar-benar dingin. Nah, ini bisa dibentuk atau diisi. Kalau mau lebih cepat bisa pakai mesin penggiling ya, tapi kalau aku sukanya yang manual seperti ini karena kita bisa menentukan lebarnya seperti apa, sebesar apa gitu ya. Nah, untuk pakai manual memang memakan waktu yang cukup lama, tapi asalkan kalian telaten, pastinya bakal lebih cepat ya teman-teman. Nah, kita rolling seperti ini setipis mungkin pokoknya, tapi juga jangan terlalu tipis ya. Sesuaikan dengan gramasi atau besar kecilnya kuenya, besar kecilnya pastel ya teman-teman. Nah, di harga 2000-an ini di 30 gram itu sudah cukup ya, menurut aku juga nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Kalau sudah berbentuk oval seperti ini, bisa tambahkan isiannya, tambahkan juga telurnya ya teman-teman. Kalau buat jualan pastinya ya seekonomis mungkin, tapi tidak mengurangi rasa ya teman-teman, rasanya tetap enak. Nah, kalau sudah ini bisa ditambah dengan telur ya yang aku bilang tadi. Untuk isiannya aku pakai 1 sendok lebih sedikit. Pokoknya sesuaikan dengan besar kecilnya kue yang kalian buat. Nah, seperti ini kita rapatkan, kita pinggirannya kita tekan-tekan sampai membentuk setengah bulan seperti ini, setengah lingkaran maksudnya. Kemudian ini bisa dipilih manual seperti ini. Kalau mau pakai cetakan juga bisa, tapi untuk pinggirannya biasanya kalau tidak dioles dengan putih telur biasanya itu gampang terbuka ya. Jadi kalau mengapa Mama Hasan sukanya yang manual, karena biasanya itu lebih rapat jadi tidak mudah terbuka ketika digoreng. Kalau sudah selesai dibentuk ini bisa digoreng. Oh ya, tips sedikit ya teman-teman, kalau mau kulitnya itu renyah dan juga tidak beruntusan atau tidak biasanya pecah-pecah apa itu beruntusan merentul-merentul gitu ya teman-teman, itu kita gunakan minyaknya itu yang hangat ya teman-teman. Jadi dimasukkan ketika minyaknya hangat, jadi proses gorengnya itu juga lebih lama, tapi nanti hasilnya secantik ini teman-teman. Ini kulitnya bagus banget, mulus, tidak beruntusan, hanya sedikit bentol tapi tidak pecah ya teman-teman, dan hasilnya semulus ini. Ini karena kita menggunakan minyaknya yang hangat dulu, pelan-pelan dibolak-balik sampai matangnya itu merata. Jadi harus sabar ya teman-teman goreng pastel, karena kalau mau hasilnya lebih bagus harus telaten dalam menjalani proses. Maksudnya ketika menggoreng jadi nggak harus buru-buru, kita harus sabar menggorengnya sampai matang dan kita menemukan hasil terbaik gitu ya.
Nah, ini kita bolak-balik, ini dibolak-balik sekitar 3-4 kali sampai menemukan kematangan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita goreng semuanya sampai selesai. Ini kita lihat ya, kalau menggunakan apinya yang sedang dan juga dimasukkannya ketika hangat, ini hasilnya secantik ini, benar-benar mulus dan matangnya itu merata. Nah, ini kita goreng semuanya sampai selesai ya. Nah, bagi kalian yang masih belajar bikin kue, yuk kita bikin sama-sama. Kita bikin kue yang enak biar bisa jualan, bisa menambah penghasilan buat keluarga dan juga bisa buat acara keluarga atau mau ada selamatan, bisa banget kalau kita bisa bikin kue sendiri ya, pastinya lebih hemat. Kalau mau belajar untuk jualan juga boleh, nggak masalah. Nah, seperti ini kita angkat dan hasilnya seperti ini. Ini benar-benar resep andalan yang nggak mengecewakan. Sering banget ada yang order kue yang satu ini ya teman-teman, kue pastel andalan aku. Nah, ini dia hasilnya, jadinya banyak ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus dukung Mama Hasan and Family dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.